Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang kami muliakan, pada kesempatan ini Prodi PAI hendak berbagi tentang bagaimana perkuliahan virtual menggunakan aplikasi Google Classroom. Dalam tutorial kali ini Bapak Ibu akan bersama belajar bagaimana menggunakan Google Classroom untuk kegiatan perkuliahan virtual di lingkungan Prodi PAI. Di tahap awal, pastikan Bapak Ibu sudah mendownload aplikasi Google Classroom lewat Play Store, kemudian menginstalnya. Nah, nanti begitu diinstal, nanti tampilan Google Classroom akan seperti ini, namun kelas-kelas yang ada tidak kosong ya. Jadi nanti hanya ada tulisan Google Classroom sama tanda plus. Nah, untuk mengaktifkan kelas, maka yang harus kita lakukan adalah memilih tanda plus di atas. Ini kita pilih tanda plusnya. Nah, nanti ada dua menu. Yang pertama gabung ke kelas dan yang kedua adalah buat kelas. Karena kita yang atau Bapak Ibu dosen yang akan mengkoordinir kelas, maka kita pilih buat kelas. Nah, jangan lupa dicentang Bapak Ibu. Setelah membaca dan memahami pemberitahuan di atas, oke, lalu lanjutkan. Nah, nama kelas ini silahkan Bapak Ibu isi dengan nama mata kuliah. Ini misalnya saya evaluasi pembelajaran PAI. Kemudian bagiannya saya isi dengan semesternya, semester 4. Ruangannya saya isi bebas. Kemudian mata pelajaran saya isi kelasnya, ya. Kelas D. Lalu kita buat kelasnya. Pilih buat. Oke, agak lama ini. Nah, sudah jadi Bapak Ibu. Ini adalah tampilan kelas saya untuk evaluasi pembelajaran PAI semester 4. Di ini menu-menunya, bagikan dengan kelas, kemudian forum, ya ini forum, kemudian tugas kelas. Ya, dalam tugas kelas ini nanti ada beberapa yang bisa Bapak Ibu tugaskan kepada mahasiswa, ya, dengan cara memilih tanda plus nanti kita bahas. Kemudian ada anggota, ini untuk mengecek siswa yang sudah masuk ada berapa. Nah, setelah kelas ini terbentuk, maka hal yang harus kita lakukan yang kedua adalah mengundang mahasiswa untuk masuk ke dalam kelas ini. Langkahnya, nanti kita cukup membagikan kode kelas kepada mahasiswa, bisa melalui WA grup kelas, ya, dibagikan kode kelasnya. Nah, nanti anak-anak atau mahasiswa memasukkan kode kelas ke bagian join kelas yang tadi sudah di awal kita lihat bersama-sama. Untuk melihat kode kelas, kita bisa pilih menu ini, ya. Nah, ini di bagian umum kode kelas NJIKIBX. Nah, kode kelas ini yang nanti akan kita berikan kepada mahasiswa untuk kunci mereka masuk ke dalam kelas kita. Oke, kita kembali. Nah, sekarang bagaimana kita akan memulai perkuliahan, ya? Kita bisa memulai perkuliahan dengan memilih menu bagikan dengan kelas. Ya. Nah, di sini apa yang mau kita bagi? Monggo, tergantung spesifikasi materi yang akan Bapak Ibu bagi. Namun biasanya di awal silakan Bapak Ibu bagi dulu petunjuknya seperti apa. Jadi kegiatan perkuliahan dalam 90 menit ke depan nanti bentuknya seperti apa. Ini saya sudah coba buat, langsung saja saya pastekan, ya. Pertemuan ke-9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, mari kita lanjutkan perkuliahan virtual kali ini dengan menonton 2 video
tentang teknik analisis butir soal pilihan ganda ataupun essay. Setelah selesai menonton, ada beberapa respon yang harus kamu lakukan tertuang dalam aktivitas kelas. Selamat menonton dan belajar ya. Keep stay at home, keep healthy, keep learning, and always productive. Oke. Nah, ini pengantarnya sudah. Nah, sekarang tinggal kita masukkan materinya. Nah, untuk memasukkan materi ke dalam Google Classroom, Bapak Ibu bisa pilih menu link di atas ini, di sebelah sini. Ya, nah, Bapak Ibu bisa melampirkan file dalam bentuk screenshot, dalam bentuk foto, dalam bentuk file Word, audio, video, link, ya, rekam video, PDF baru, semuanya bisa. Tentu saja sebelumnya Bapak Ibu harus mempersiapkan terlebih dahulu file yang mau dilampirkan. Nah, ini saya kebetulan akan melampirkan link, ya. Ya, nah nanti di sini linknya dikopikan. Nah, ini kalau misalnya, nah ini saya pakai linknya ini, ya, saya klik videonya. Nah kemudian saya ambilkan linknya atau langsung dibagikan. Nah bisa langsung melalui menu ini, Classroom, evaluasi pembelajaran kelas D. Tadi mana? Kelas A, B, C. Nah ini, oke. Buat pengumuman. Nah tadi sama sebetulnya metodenya, tempel, oke. Lalu kita tambahkan lagi, atau linknya ini sudah ada videonya. Nah kemudian kita setting jadwalnya. Kita jadwalkan, misalnya akan saya berikan pada hari Rabu atau udah hari Kamis besok, ya, jam 8 pagi. Kemudian kita pilih jadwalkan. Oke, kita bisa cek lagi. Nah, untuk kelas evaluasi pembelajaran PAI semester 4 kelas D, saya sudah menyiapkan kegiatan pembelajaran yang nanti akan secara otomatis diposting oleh Google Classroom pada hari Kamis tanggal 30 jam 8. Petunjuk tesisnya juga ada di sini. Nah, tinggal Bapak Ibu sampaikan ke WA Group rencana kegiatan per bulan ini pada mereka. Dan pastikan mereka sudah masuk di anggota, ya. Jadi dicek nanti sudah berapa orang yang masuk di anggota. Nah, kemudian juga kita bisa memberikan tugas kepada mahasiswa. Ini kalau alokasi waktu katakanlah 90 menit, maka dalam waktu 45 menit pertama mahasiswa 40 menit pertama mahasiswa menonton video, maka nanti kita bisa setting tugas berikutnya apa. Setelah mahasiswa menonton video, maka kita beri penugasan. Misalnya kita beri tugas, ya, judulnya apa? Tugas review video misalnya. Deskripsi, ya, ini diberi petunjuk. Setelah melihat video yang ada, coba beri komentar bagaimana kesulitan dalam melakukan analisis butir soal. Oke. Tugas berikutnya, silakan cari link download aplikasi Anates melalui Google, ya. Pastikan download.
file, pastikan download aplikasi, dan share linknya melalui kelas common. Terima kasih. Oke, poinnya kita tidak beli nilai lalu simpan. Kemudian kita jadwalkan juga. Tadi dijadwalkan hari Kamis jam 8, berarti 40 menit kemudian jam 8. Udah, oke. Jam 8:40 menit. Oke. Lalu jadwalkan. Nah, jadi di hari Kamis besok untuk kelas D saya sudah punya kegiatan perkuliahan ini yang sudah saya siapkan. Kemudian materinya juga sudah. Kemudian juga untuk tugas kelas, tugas review video juga sudah saya lampirkan. Tinggal kita memastikan semuanya berjalan dengan baik. Nah, Bapak Ibu, ini ada beberapa contoh perkuliahan-perkuliahan yang sudah pernah saya lakukan. Evaluasi pembelajaran di kelas A misalnya. Nah, ini beberapa diskusi kelas, misalnya kelompok 1 memaparkan PPT penilaian, kemudian mereka membaca, lalu ada diskusi antar mahasiswa. Kita bisa memberikan penguat sekali 2 kali ya dalam tugas yang dalam diskusi yang ada. Kemudian juga ini ada tugas kelasnya. Ya, ini misalnya jawaban siswa, pertanyaannya apa? Ya, ini dulu di pertemuan pertama, ini jawaban siswa. Kita lihat, nah ini jawabannya masing-masing sudah ada. Kita bisa kembalikan kepada mereka jawabannya ya, sambil diberi catatan, ya, misalnya apa gitu. Oke. Nah, itu tadi Bapak Ibu, satu aplikasi Google Classroom yang bisa kita pakai untuk kegiatan perkuliahan virtual. Terima kasih, mudah-mudahan membantu.